Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat jamaah kajian duha di Masjid Al-Balad di Masjid Baitur Rahmah Legoso ya, di Masjid Baitur Rahmah di Legoso Ciputat yang insyaallah Allah selalu melindungi kita dan memberi rahmat yang melimpah serta keberkahan hidup dengan ibadah yang selalu diterima Allah. Kita berusaha agar ibadah kita diterima Allah dengan ikhlas dan ittiba' ala sunnah. Dan perjuangan yang paling agung adalah perjuangan seorang hamba menjadi hamba yang benar dengan beribadah kepadanya saja dan mengikut Rasulnya saja. Tidak ada yang diikuti kecuali Rasul. Jika ada orang-orang yang kita ikuti baik ulama, guru dan lain-lain, dia hanya diikuti jika sesuai dengan Rasul. Jika ada orang tua, nenek, kakek, nenek moyang, kita ikuti hanya jika mereka sesuai atau ittiba' ala sunnah dalam beribadah. Ikhlas karena Allah, ittiba' kepada Rasulullah. Sesuai dengan makna tauhid, kalimatut tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Makna tauhid ini dalam asyhadu, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna, ya, dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya, bukan anak Tuhan, bukan lain-lainnya, hambanya, ya, wa rasul, dan utusannya. Dan Rasulullah paling senang jika dia dikhitabkan kepada Allah, hamba Allah, diidofahkan, disambungkan. Semua yang disambungkan dengan Allah berarti hal itu zatnya itu sendiri mulia. Baitullah, hamba Allah. Gelar Rasulullah yang paling Rasulullah idam-idamkan adalah Abdullah, hamba Allah. Ya.
Banyak orang namanya Abdullah tapi bukan berhamba kepada Allah, masih syirik, ya, dan lain-lain. Begitu. Kita sudah melalui rangkaian kenapa kaum musyrik tidak menerima dinullah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Satu, karena fanatisme terhadap ajaran nenek moyang dan takut yang berlebihan. Kita nggak akan ulang lagi itu. Dan judul ini saya bacakan terus setiap kajian karena agar tidak lupa. Maksudnya urutannya biar bisa kita resapi pada kajian selanjutnya. Itu yang pertama. Kedua, fanatisme kesukuan. Ya, itu juga sudah lewat. Silakan lihat video yang selanjutnya. Ketiga, kesombongan dan keangkuhan. Ketiga. Keempat, kekhawatiran akan perubahan kekuasaan dan hukum. Kelima, kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian. Keenam, kekhawatiran akan hilangnya syahwat dan kelezatan haram yang selama ini mereka nikmati. Ini semua ada sampai sekarang. Bukan untuk orang jahiliyah saja ini. Ya, setelah Allah mengutus Rasul masih ada sisa-sisa jahiliyah namanya. Ketujuh, mereka tidak percaya bahwa Allah mengutus seorang Rasul dari bangsa manusia. Ya, yang materi kita adalah keenam dan ketujuh. Keenam saya sudah sampaikan di kajian lalu, tapi sebentar karena waktunya sempit, cuma 30 menit. Di sini mungkin agak kita ulang lagi. Ya. Keenam, kekhawatiran akan hilangnya syahwat dan kelezatan haram yang selama ini mereka nikmati. Umumnya orang menolak hidayah, mereka terkena salah satunya yang keenam ini, yaitu apa? Kekhawatiran akan hilangnya syahwat. Ya, manusia cenderung kepada senang akan syahwat. Ya. Khufatul jannah bil makari. Ya. Jannah diliputi dengan sesuatu yang kita benci. Lagi tidur enak-enak bangun tahajud. Ya, masih dingin bangun subuh. Di terik matahari kita harus ke masjid sholat zuhur, panas. Ke masjid. Sholat asar, pulang kerja lelah harus sholat asar dulu. Jangan langsung tidur. Terutama ke masjid. Ya, mau makan sholat dulu. Atau sebelum ba'da sholat mungkin kita mau tidur-tiduran, kita harus ke masjid. Ya, nanti mau tidur lagi kita harus sholat isya. Semua itu secara fitrah, secara manusiawi malas manusia. Ya, kaslan. Ya, kecuali orang yang diselamatkan Allah. Hal-hal itu menjadi biasa, dirutinkan. Ya, diperjuangkan. Makanya berjihad ya bil jiddi wal ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Berjihad yang ya beribat yang paling benar adalah ribat itu menjaga perbatasan, adalah mempertahankan sholat tepat dan di masjid bagi yang laki-laki. Hal-hal ini bertentangan dengan syahwat kita. Syahwat kita maunya berleha-leha, bersenang-senang, makan yang enak, habis itu tidur yang lama tanpa gangguan apapun. Ya. Ini di yang keenam. Dan juga keharaman yang dinikmati. Saya kutip sedikit sebelum kita bacakan ayat-ayat yang penyebab ketujuh. Ya, padahal dan itu sifat-sifat jahiliyah yang masih terbawa oleh kita. Saya kutip satu hadis. Bahkan sejak Rasulullah umumkan ya bahwa jahiliyah itu sudah dikubur dalam-dalam. Ya.
ala kulla syai'i min amril jahiliyah tahta qadamai maudu'un. Rawahu Muslim. Ketahuilah segala sesuatu dari urusan jahiliyah di bawah telapak kakiku terkubur. Hadis riwayat Muslim. Kemarin di pengajian yang lalu saya jelaskan itu. Ada komentar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang saya kutip dari Dr. Ali Musri, tulisannya. Sabda Rasulullah SAW, seluruh perkara-perkara jahiliyah berada di bawah telapak kakiku. Ya, ini penjelasan di halaman 549 ya, di halaman buku. Termasuk dalam hal tersebut ialah segala hal yang mereka lakukan dalam berbagai ibadah dan budaya. Aina, ingat ya, ibadah dan budaya. Seperti hari-hari besar mereka dan lain-lain dari kebiasaan mereka. Tidak termasuk ke dalam hal itu budaya mereka yang diakui dalam Islam. Ada budaya yang diakui dalam Islam, ini yang tidak diakui ya. Seperti manasik dan diat, orang yang terbunuh dan lain-lain. Manasik ada sebelum Nabi diutus. Mereka biasa manasik. Ya, begitu. Setelah Nabi itu disempurnakan nama Nabi, manasik itu. Terus diat, orang yang dibunuh maka ada diatnya, kafarohnya. Ya, berapa onta begitu. Karena yang dipahami dari ungkapan budaya-budaya jahiliyah ialah hal-hal yang tidak diakui oleh Islam. Dan termasuk juga dalamnya yaitu kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang tidak dilarang secara khusus. Contohnya Rasulullah pernah berdiri di atas Safa wal Marwah, itu Safa, bukit, mengumumkan pertama ya, public speaking istilahnya secara terbuka, i'lan, mengumumkan bahwa beliau mengajak manusia hati-hati terhadap azab Allah. Ya, bukan janji jannah, bukan. Langsung. Ya, yang ditolak oleh Abu Jahal pimpinannya. Dalam sabda yang lain beliau tegaskan, An Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, ya, abghadun nas ilallah thalatha. Ya, bahwa manusia yang paling dimurkai oleh Allah adalah tiga golongan ini, maksudnya bukan 3 orang, 3 golongan. Ya, mulhidun fil haram, orang melakukan dosa di tanah haram. Hati-hati, yang sering umroh, sering bajak orang umroh. Umroh itu ibadah, bukan bisnis. Boleh juga dijadikan bisnis, boleh, tapi jangan tujuan. Karena bagaimana? Apa bedanya seorang berbisnis umroh dengan beribadah? Dia tahu dia akan jaga hak-haknya umroh, tidak berbuat maksiat. Kalau orang yang orientasinya bisnis saja, umroh, haji, di sana dia nipu orang. Sudah bayar tiket hotel mahal, itu penipuan, dan di tanah haram lagi. Hati-hati. Tidak dilarang, bahkan ada ayatnya. Boleh, hadis juga ada. Boleh kamu bermuamalah di bulan haji. Mereka takut, diizinkan. Tapi jangan kebablasan. Cuman mencari untung besar sehingga ya menjadi orang yang abghadu. Abghadu itu isim tabdil. Ya, ahsan, abghadu, afdal, superlatif kalau bahasa Inggrisnya. Ya, good, better, best. Ya, kalau Inggris ada 3, good, better, best. Ya, bad, ya, apa tuh? Baddest, mungkin. Ya begitu perbandingan. Ini abghadu. Mau kita. Manusia yang paling dimurkai di sini terjemahan paling dimurkai adalah ya, yaitu mulhidun fil haram, apalagi berzina, melacur di sana, naudzubillah min dzalik. Beda tempat, Allah menghargai tempat itu. Makanya disebut tanah haram. Tak boleh kita perang aja, orang kafir aja ngikut. Bulan, tempat, kaum jahiliyah itu ngikut. Ya begitu. Wa mubtaghi fil islami sunnatal jahiliyah. Dan ada orang-orang yang mencari kebiasaan jahiliyah dalam Islam.
mereka mencari-cari kebiasaan jahiliyah lalu dianggap ini acara Islam. Hati-hati, itu paling dibenci. Islam sudah Rasulullah sudah menginjak-injak urusan jahiliyah itu di bawah kakinya. Ada orang-orang yang masih menggali-gali terus ini ajaran Islam. Banyak pengikutnya. Itu nanti dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Gitu. Ya. Wa mutallibud dami amri bi ghairi haq li yuharriqa dam. Dan orang yang mengincar darah seorang tanpa hak untuk ia tumpahkan, untuk bunuh. Ini dalam riwayat Muslim. Hati-hati itu. 3 ini sangat dibenci. Ya, abghada. Ya. Sangat dibenci, hati-hati. Ada hadis dari Bukhari, hadis ke-85 dijelaskan di bab ilmu. Jadi Imam Bukhari punya bab wahyu, bab iman, bab ilmu. Sesuai dengan ya, engkau belajar iman baru Quran, engkau belajar iman baru ilmu. Urutannya begitu. Bab dicabutnya ilmu, ya. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki ibnu Ibrahim, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan dari Salim, ia berkata aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya dari Nabi SAW bersabda ya, yuqabidul ilmu din akan dicabut. Wa izharul jahalu wal fitan. Kalau ilmu dicabut, kebodohan dan fitnah-fitnah kekacauan akan bermunculan. Ya. Wa yaksurul haraj. Serta al-haraj akan merajalela. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal haraj?" Wahai Rasulullah, apakah al-haraj itu? Yaitu sahabat bertanya. Kalau nggak tahu dia bertanya. Mereka radhiyallahu anhu bertanya langsung. Faqala hakadha biyadihi ya faharrafaha kana yuridul qatla. Maka beliau mengisyaratkan. Kadang-kala jawab dengan mulut, kadang-kala dengan isyarat. Ya. Kadang-kala isyarat ini jaga ini dan ini begitu. Ya ini Rasulullah mengangkat tangannya seperti ini ya seperti ini lah angkat tangannya. Lalu memiringkan. Mungkin seperti ini. Meringinkan atau menggerakkannya. Seolah-olah beliau memaksudkan pembunuhan. Mungkin dulu pembunuhan kan gini biasanya. Angkat tangan lalu memiringkan, seakan-akan membunuh. Ya, hadis ini dijawab dengan isyarat, tapi para perawi paham maksudnya pembunuhan. Banyaknya al-haraj, yaitu apa? Haraj itu pembunuhan, harjun, ya al-harju, pembunuhan. Ya, tadi sesuai. Ya, orang mencari-cari darah orang biar dihalalkan dengan cara berbagai macam. Ya. Dan ilmu dicabut. Ilmu dicabut dengan wafatnya para ulama. Ya kita dalam hidup kita saja, ya hidup saya maksudnya. Saya mendengar Syekh bin Baz meninggal, Syekh Albani meninggal, ya Syekh Utsaimin meninggal, Syekh Mukbil meninggal dan syekh-syekh lain lagi. Ya. Jibrin banyak sekali yang kita masih dapatkan di zaman kita. Ya, begitu. Dan ini salah satu tanda hari kiamat. Dan ilmu wa yadhhaba minal ardi biqabdil ahli. Dan hilangnya ilmu dari muka bumi dengan wafatnya para pemiliknya, itu ulama. Oleh sebab itu musibah kalau ulama itu meninggal. Karena ulama itu sedikit. Kebanyakan orang bodoh. Ya. Begitu. Maka sedikitnya ilmu tersebut disebabkan oleh kematian mereka. Bukan dengan dihapusnya dari dada dan hati. Allah tidak menghapus
ilmu yang sudah bersemayam, kecuali memang seorang yang munafik mencari ilmu untuk hal-hal lain. Tapi kalau ulama nggak dihapus ilmunya, kecuali dia wafat. Ya, di sini dijelaskan dalam syarahnya, faqillatuhu bimautihim la yamah, ya, la bimahwihi minas sadri, tidak dihapus dari hati-hati manusia, tapi meninggalnya. Ulama meninggal bawa ilmu. Ya, kalau di Indonesia sudah mulai, ya, beberapa tokoh orang tua dan ulama, ustadz kita wafat begitu. Dan ini fayatamakunnul jahl minan nas, maka kebodohan akan menguasai manusia. Bukan zaman jahiliyah, ada tulisan jahiliyah abad 2000, itu nggak boleh. Nggak boleh, ini udah zamannya Rasulullah. Tapi manusia seperti jahiliyah banyak begitu. Nggak boleh bilang ini zaman jahiliyah lagi. Ada buku karangan Muhammad Qutb, saudaranya Said Qutb. Ya, saya baca tahun 80-an, diterjemahkan. Maka kebodohan akan menguasai manusia dan tersebar di antara mereka. Karena kebodohan tersebar, ya, watan syirul fitan wal ikhtilafatu wal furqah. Kalau fitnah tersebar, maka perselisihan dan perpecahan pun tersebar, begitu. Kalau fitnah dan kebodohan dan permusuhan dan lain-lain tersebar, ya, maka rasa takut pada Allah hilang. Wa yantuju an dzalika rawal khasyah, ya, khasyati minal qulub. Ya, karena seperti hal di atas, maka rasa takut itu hilang, begitu. Dan di sini pensarah menggambarkan pembunuhan itu mudah sekali, tanpa hak, tanpa ada dasar hukum. Ya, seperti tetangga membunuh tetangganya, sebagaimana terjadi di Bosnia dulu. Dulu waktu belum perang, mereka saking tukar makanan. Yang Kristen juga makan berbuka bersama dan lain-lain. Tapi begitu perang dengan Kristen dan Serbia itu nggak ada border yang jelas. Jadi tetangganya, anak tetangga disembelih, ya, begitu. Dan itu berlalu, sudah. Dan masih ada lagi di Sudan dan lain-lain. Dan banyak umat Islam yang jadi korban. Ya, di sini jelaskan, ya. Di sini jelaskan walaisa biqatlil musyrikin. Pembunuhan ini bukan membunuh orang musyrik, bukan perang pada orang musyrik, bukan. Walakin yaqatulul ba'dukum ba'da. Tapi sebagian kalian membunuh sebagian lainnya. Kalau Bosnia orang kafir membunuh orang Islam. Kalau di Sudan ini orang Islam bunuh orang Islam. Kejam juga caranya. Ya, begitu. Hatta yaqtula rajulul jarah, ya, sampai laki-laki membunuh tetangganya, ya, wa bina ammi, dan anak pamannya, ponakannya, dan kerabatnya, ya, wa za qarabati. Ini, ya, tanda-tanda kiamat yang na'udzubillah. Ya, kita berlindung, ya. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan setiap orang yang ingin melakukan suatu dari sunnah jahiliyah, ia termasuk dalam hadis ini. Jika ada orang yang ingin menghidupkan sunnah jahiliyah, dia bertanggung jawab tuh, kena hadis ini. Ya. Sunnah jahiliyah ialah segala kebiasaan, adat, budaya yang mereka lakukan. Karena sunnah ialah adat, yaitu kebiasaan yang berulang agar bisa melingkupi semua orang. Yaitu hal-hal yang anggap ibadah, yang dianggap ibadah, yang tidak mereka anggap ibadah, baik yang dianggap ibadah atau bukan. Barang siapa melakukan suatu dari adat-adat mereka, maka sungguhnya ia telah menginginkan sunnah jahiliyah. Hati-hati. Menegakkan sesuatu tanpa dalil, tanpa bertanya pada ulama, bisa-bisa kita tergolong orang yang menghidupkan sunnah-sunnah jahiliyah. Ya, gitu. Adalah hati-hati. Indonesia banyak sekali hal-hal yang seakan-akan agama. Ya,
Hati-hati. Itu pembahasan yang ke-6, saya lanjutkan. Kemarin cuma 30 menit. Ini sisanya kita baca ayat-ayat penjelasan tentang kenapa orang Quraisy tidak masuk Islam, tidak ikut dakwah Nabi. Yang ketujuh adalah mereka tidak percaya bahwa Allah Jalla Jalaluhu mengutus seorang Rasul dari bangsa Arab. Sebelum kita bahas ini, dari awal sampai yang ketujuh ini orang-orang kafir seakan-akan statusnya selevel dengan Rabbul Alamin. Ya. Pertama, Allah turunkan bahwa ini dari Rabb, ajaran ini kata Nabi Muhammad dari Rabbmu, Rabbku, Rabb kita, Tuhan kita. Oh, kita hormat nenek moyang kita, ngatur sendiri kehidupannya. Nenek moyang kita, mereka nggak berpikir bahwa nenek moyangnya diciptakan oleh Allah. Kecuali nenek moyang mereka Tuhan juga yang bisa nyanyi Allah. Lah nenek moyangnya aja mati. Kalau Rabbul Alamin masih hidup, dan hidup terus. Hayyul Qayyum. Ya. Ini satu. Kedua, mereka beranggapan bahwa kesukuan itu seperti wajib bagi mereka. Mereka terhina sekali. Ya, kalau dikucilkan oleh sukunya. Ya, fanatisme kesukuan. Bahkan kesukuan ini melebihi din, ajaran Allah. Padahal mereka tahu suku itu dulu belum ada. Lalu mereka hidup berkumpul, jadilah suku Makhzum, ya, suku Bani Makhzum, Kinana, ya begitu. Abu Jahal atau seperti orang-orang ini saking cintanya sama sukunya, ya, jadi menghilangkan hidayah yang Allah bawa melalui Rasulnya. Ya. Bahkan mereka nggak ada nilai-nilai kadang-kala. Ya, right or wrong is my tribe. Istilah suku. Tribe itu suku. Salah benar suku aku. Mau apa kamu? Gitu. Kita nggak boleh. Kalau suku kita salah ya kita salahkan. Kalau benar alhamdulillah. Ya. Tapi sekarang orang, sukunya sama kita, udah nggak usah udah dipermasalahkan. Nah, ini nggak boleh. Keempat, kekhawatiran akan perubahan kekuasaan dan hukum. Ini kita udah bahas juga. Ya, mereka takut nggak berkuasa lagi. Mereka takut hukum mereka yang mereka buat seperti Abu Jahal pembuat kebijakan, ya nggak kepake kebijakannya. Sama beberapa pemerintahan yang tidak mau menjadikan Islam sebagai din, ya itu salah satunya itu. Ya, tapi kita tidak boleh seperti di Indonesia, nggak boleh kita mengkafirkan ya negara ini. Negara ini mayoritas Islam, Muslim. Ini negara kaum Muslim. Tidak boleh mengambil ayat-ayat dipotong-potong, ya tidak boleh terjadi lagi. Ya, dan ulama menjelaskan, ya tidak melaksanakan hukum Islam sebahagian itu tidak kafir. Ya. Kalau Ibnu Abbas menyatakan kufrun duna kufrin, kafiran yang tidak membawa kepada kekafiran yang keluar yakhruj minal millah. Begitu. Ayat-ayat itu bukan untuk negara, untuk kita juga. Kalau kita 100% ya melaksanakan hukum Islam, tidak. Pasti ada celah di mana kita bertentangan dengan hukum Islam, asal jangan menghalalkan. Ya. Kelima, kekhawatiran akan kehilangan mata pencaharian. Mekah termasuk kota tempat mencari nafkah. Mungkin Jakarta lah di sini. Banyak perdagangan. Kalau orang-orang Mekah masuk Islam, ini nggak boleh, dagang ini nggak boleh, horor nggak boleh, riba nggak boleh. Mereka takut itu. Hilang mata pencarian, ujung-ujungnya uang. Keenam, kekhawatiran akan hilangnya syahwat dan kelezatan haram yang selama ini mereka nikmati. Mereka sudah kita bacakan ya beberapa kali tentang mereka dalam hal syahwat, tapi ada penjelasan di mana orang merdeka di zaman jahiliyah tidak berzina. Yang berzina hanya budak. Makanya Hindun dan di sini juga Ustaz Ali Musri mengutip. Mereka aib, orang merdeka berzina tuh aib sekali. Yang ada mereka menghalalkan bentuk-bentuk ya nikah. Mereka panggil nikah, yaitu nikah ar-rahat.
yaitu 9 orang bersetubuh dengan seorang wanita, ya. Begitu. Lalu 10 orang ini menemui satu wanita bersetubuh, bukan bareng, nggak tahu ya tekniknya bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Setelah itu kumpul, wanitanya kumpulin 10 orang itu, bilang, kamu tahu kan hasil perbuatan kamu ini anak udah lahir, bapaknya ini. Terserah wanitanya, itu namanya arahat. Kedua, nikah al-istibda. Seorang bawa istrinya pada orang yang diinginkannya, ya begitu. Tidak ada ya dayus ini. Ini istriku, kau setubui, nanti tujuannya biar aku dapat ya postur tubuhnya kayak kamu, kecerdasannya kayak kamu, wibawanya begitu. Ini haram. Ini orang yang enggak ada cemburu sama sekali. Ya, bersetubuh dengan pelacur yang terang-terangan. Ya. Begitu. Bahwa satu hari wanita mereka kaget ya, karena bangsa Arab tidak membayangkan bahwa suatu hari wanita merdeka berzina. Karena itu kita Nabi SAW mengambil janji terhadap para wanita, membayar beliau atas perkara Islam dengan sahabat. Janganlah kalian berzina. Maka seorang wanita dari mereka, apakah wanita merdeka berzina? Jadi bayat setelah Islam nggak salamannya. Janganlah engkau berzina. Lalu ya, salah satu sahabatnya, memang orang merdeka berzina ya Rasulullah. Begitu kagetnya mereka. Mereka jahiliyah tapi punya adab. Ya. Yang zina jadi pelacur itu biasanya budak. Ya. Tidak terlintas di benak kaum wanita dan pria dalam masyarakat Arab bahwa mereka akan berzina. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tulisan Ustadz Ali Musri ya, yang saya kutip. Jadi ini pelacuran yang legalisir gitu. Ya. Jadi pelacurnya masang bendera, ya siapa aja boleh datang. Kalau ada rumah ada bendera, bukan bendera kayak gini, bukan bendera tanda pelacur. Mungkin lampu, mungkin terserah apa, saya nggak tahu sekarang. Ya, ini dalam ilmu begitu. Orang datang, nanti wanita hamil, ya ditunjuk, nih bawa nih, ini anak kamu begitu. Padahal yang menzinai 100 mungkin, apa saja itu yang tunjuk. Apa satu bayi nggak tahu juga. Tapi kita selesaikan masalah jahiliyah yang mereka takutkan hilang, yaitu keharaman, kelezatan yang haram, bisnis yang haram, muamalah yang haram dan lain-lain. Makanya mereka nolak agama Islam. Sampai sekarang orang-orang jenis-jenis manusia tersebut masih ada dan wallahu alam sampai kiamat. Dan kiamat mendekati ketika orang-orang sudah melupakan dinul Islam. Banyak pembunuhan, ya karena Dajjal akan turun. Oleh sebab itu antek-antek Dajjal kerjanya merusak akhlak manusia, fitrah manusia, seperti Yahudi, ya liberalisme, Kristen juga. Kristen sudah nggak ada di Australia, ya udah jarang orang Kristen yang benar. Ya saya sering lewat satu gereja, benar-benar kayak film Dracula, hitam, nggak ada apa-apanya. Siangnya saya lewat masih begitu lagi. Ya, dan for sale seringan. Ya, church for sale. Jadi kita boleh beli. Orang Islam yang sering boleh beli. Karena mereka nggak ridho gereja dibeli dijadiin pub, dijadiin pelacuran, mereka nggak mau. Tapi kalau dijadikan masjid untuk ibadah juga mereka senang. Dan kita berani nawar, berani beli gitu. Orang Islam di sana alhamdulillah. Ya, gitu. Nah ini bab yang kita belajar, tema yang kita pelajari yang kedua, mereka di halaman 550. Mereka tidak percaya bahwa Allah Jalla Jalaluhu mengutus seorang Rasul dari bangsa manusia. Kerjaan orang musyrik kafir itu ngatur Allah. Kenapa sih Allah turunkan, ya, jadikan dia Nabi, bukan saya, kata Walid bin Mughirah dan Urwah. Ya begitu. Kenapa Nabi bukan kita nih, tokoh Mekah sama tokoh Taif. Jadi seakan-akan mereka selevel dengan zat Rabbul Alamin yang ciptain mereka. Ya kalau orang ada lagi kan, kenapa Al-Quran enggak ya diturunkan jumlatan wahidah, sekali blok gitu. Seperti Taurat diturunkan langsung kepada Isa alaihissalam. Ya begitu. Nah, Musa.
Nah ini mereka nggak percaya. Kok ada nabi sebagai utusan, manusia sebagai utusan? Kok bukan malaikat ya begitu? Wa ma mana'an nasa ayyuminu id ja'ahumul huda illa an qalu abasallaha basyaran rasulan ya. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ya tatkala datang petunjuk padanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Jadi mereka heran. Gambaran mereka ya namanya rasul Allah nggak kelihatan, turun malaikat lah. Nah, ini enggak. Bahkan mereka tambahan, ya makan sama kita, ke pasar, jalan-jalan. Kok jadi rasul tahu-tahu begitu. Mereka jadi tahu konsep rasul, utusan Allah. Ya, sebagaimana Amr waktu jumpa Rasul pada saat itu sedang lemah. Siapa Anda? Anda Nabi. Apa itu Nabi? Utusan Allah. Apa yang engkau bawa dari Allah? Satu, berbuatlah silaturahim langsung. Kedua, aku diperintahkan menghancurkan berhala dan seterusnya. Ya, Ammar waktu itu saudaranya Abu Dzar tidak masuk Islam karena ditolak sama Nabi. Jangan masuk Islam sekarang. Tunggu berita kalau aku menang. Ya, karena kamu bukan orang Mekah. Kalau kamu masuk Islam, kamu disiksa habis-habisan. Baliklah nanti. Kalau kamu dengar aku menang, kamu balik dan masuk Islam. Begitu. Ya di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia, yaitu kenapa? Ya ini sebagian besar dari mereka, ya. Dari beriman, ya. Wa yutabi'u rasul, dan mengikuti rasul-rasul Allah, melainkan karena mereka merasa aneh bila Allah menjadikan rasul utusannya dari kalangan manusia gitu. Ila isti'jabuhum min ba'ats ya min ba'tsatihi basyaran rasulan kama qala ta'ala. Jadi aneh, ayat itu menjelaskan mereka bingung, kok rasul gini, tetangga saya atau rasul, bayangkan. Ya terserah Allah, mereka ngatur Allah benar-benar. Ini sebagai cobaan, kan hadis yang lalu, sungguhnya aku mengutusmu sebagai cobaan bagi mereka dan mereka sebagai cobaan bagimu. Cobaan bagi mereka adalah mereka nggak percaya, kok Rasul manusia sih makan, minum, jalan ke pasar, beristri, ya jima. Bingung mereka. Seharusnya kan dengan iman, jangan pakai akal, pakai perasaan, pakai iman. Begitu, mereka belum masuk iman. Jadi ditanya ayat itu, Allah diprotes. Begitu. Dan sama juga, kenapa sih Rasul diturunkan ke Muhammad? Padahal orang kaya, pintar, alim, dalam sirah dan lain, dalam bahasa aku, Mughirah, ya, Walid bin Mughirah dan Urwah yang pernah keliling dunia, begitu. Jadi berbagai bentuk penolakan mereka dicatat, disimpan oleh Allah di ayat agar kita belajar bahwa suatu saat banyak orang kayak gini. Ya, sebelum Dajjal datang, orang-orang begini akan menghidupkan ya pikiran-pikiran jahiliyah. Apakah mereka dibisik? Enggak, setannya sama. Setan iblis itu masih hidup sejak Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi ilmunya sama. Walaupun mereka enggak ketemu, walaupun orang-orang kafir sekarang enggak ketemu, enggak baca buku, mereka diilhamkan sama dari ilham yang sama, yaitu iblis la'anatullah. Makanya ucapannya sama, perkataannya sama, tingkah lakunya sama. Jauhi kitab Allah, jauhi Rasul, jauhi orang beriman. Jangan kamu sampai beriman gitu. Akan alinasi ajaban an auhayna ya an auhayna ila rajulin minhum. Ya, patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Ya begitu. Ini dalam surat Yunus ada juga. Ya. Anziril nasa wa basyiril ladzina amanu. Berilah peringatan pada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-nya. Yunus ayat 2. Ya, tadi itu yang saya bacakan, An-Nahl
Bukan. Ini Al-Isra ayat 94. Ya. Imam Al-Hafidz Abu Fida Ibnu Katsir menjelaskannya seperti itu. Jadi ini bukan zamannya Nabi Muhammad SAW saja. Ya. Kalau ayat-ayat menjelaskan banyak yang kayak gini, ada kaum-kaum kayak gini. Nah, kan di sini jelaskan wa qala ta'ala dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw fastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan. Lalu mereka berkata, apakah manusia yang akan memberi petunjuk pada kami? Ya, itu dalam surat Taghabun. Ya, Ibnu Katsir membawakan itu. Ayat-ayat yang mirip-mirip. Jadi mereka heran dari dulu. Ya, dijelaskan oleh Allah, dibongkar hati mereka. Sama itu dalam surat Ibrahim juga, dan dalam surat Mukminun juga, Bani Israel. Ya, Ibrahim ayat 10. Banyak kita nggak bacakan semua. Jadi intinya bahwa mereka heran, tapi mereka nggak mau mencari ilmu. Heran langsung keheranannya diselesaikan dengan akal pikiran, hati, dan berunding sesama orang-orang jahiliyah. Nggak mungkin Rasul tuh begini, mereka punya syarat sendiri. Ya, bahkan mereka ingin malaikat. Dalam ayat selanjutnya di halaman 552 mereka ngatur Allah. Ya, jangan manusia dong yang jadi rasul, malaikat dong kirimkan. Ya, begitu. Di sini jelaskan bala wa'dan alaihi haqqa walakin aktsarun nasi la ya'malun. Ya. Tidak demikian bahwa pasti Allah akan membangkitkan sebagai suatu janji yang benar. Bukan. Ya. Bukan. Nah ini yang bawah ini. Itu ayat di halaman 550 masih. Ya. Di halaman 150 yang berbunyi Qul law kana fil ardi malaika yamshuna mutmainnina lanazalna alaihim minas samai malakan rasula. Ini jawaban mereka ingin rasul itu malaikat dong yang ngajar kita, ngajar sholat dan lain-lain. Katakanlah kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Kan di bumi ini bukan malaikat, di bumi manusia. Ya, mereka meminta yang justru bertentangan dengan akal mereka. Rasul itu harus sesuai dengan bicaranya, kebudayaannya. Ya, sakit juga merasakan sakit, ya, merasakan takut waktu perang dan lain-lain, begitu. Katakanlah kalau sekiranya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, yakni sebagaimana kalian berjalan-jalan di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat juga menjadi rasul. Yaitu dari jenis malaikat. Mengingat kalian adalah jenis manusia, maka kami utuskan rasul kepada kalian dari kalangan kalian sendiri sebagai kasih sayang dan rahmat dari Allah buat kalian. Saking sayangnya Allah nggak turunkan malaikat sebagai rasul. Coba malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, sanggup kita ikut? Malaikat yang begitu nggak ada nafsu, ibadah saja. Kalau rasul lagi ibadah, dia dengar anak kecil sakit, diringankan. Yang tadi mau dipanjang karena dia manusia. Dia tahu susahnya seorang ibu. Rasulullah manusia, ibu itu manusia sedang punya anak. Rasul ingin panjang, diringankan. Itu rahmat Allah. Orang-orang kafir ini sotoy bener. Maksudnya sombong banget. Ngatur-ngatur Allah dari segi kitab diturunkan. Quran caranya diturunkan bagaimana, kepada siapa,
Terus kok Rasul itu manusia sih, bukan malaikat. Jadi mereka seakan-akan ilmiah, padahal ini didasari dengan kejahilan. Banyak aliran-aliran seakan-akan ilmiah membaca Quran, padahal itu didasari kebodohan, bukan ilmiah. Itu sok ilmiah. Ya, padahal ujung-ujungnya otak mereka yang kecil. Kalau satu urat saraf otaknya putus, mereka nggak bisa benerin sendiri. Mereka perlu orang. Orang lain juga harus belajar puluhan tahun itu. Ya, baru bisa membetulkan neuron dan lain-lain. Ya, saya pernah jumpa seorang profesor, mau jadi profesor, orang Saudi di Sydney. Dia nerangin dia bagian otak, ya, brain surgeon, ya, ahli otak lah. Ini susah. Saya dengerin bahasa Inggrisnya susah. Nggak semua bahasa Inggris kita paham. Dia ngomong pakai bahasa dia. Ya. Saya dari teknik, ya, eksakta, nggak paham. Barang baru itu. Kayak antum belajar bahasa Indonesia, khusus ekonomi, nggak bisa ngomong lancar dengan hukum. Ya, nanti ekonomi dibagi makro atau mikro. Ya, begitu. Jadi mengingat kalian adalah jenis manusia, maka kami utus Rasul kami kepada kalian dari kalangan manusia. Ini keagungan Allah, ya, belas kasihnya Allah. Ya, walamma kuntum antum basyaran, ya, walamma kuntum, bahasa Arabnya enak, walamma kuntum antum basyara, dan karena kalian adalah manusia, ba'asna fikum rusulana minkum, ya, begitu. Oleh sebab itu kami di tengah-tengah kalian dari kalangan kalian sendiri sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat. Ini bentuk kasih sayang besar. Ya. Allah tidak utus utusannya berbentuk malaikat yang nggak makan, nggak minum, nggak tidur, ibadah saja. Ya. Mungkin pada murtad. Kuat kita Rasul kayak gini. Yang begini saja ada orang yang ya Rasulullah, beritahu aku kewajiban. Engkau salat 5 waktu, puasa sebulan, ya, Ramadan dan lain-lain. Sudah. Kata orang ini badai mungkin, aku tidak akan menambahkan. Ya, terus Nabi bilang, boleh kamu tambah, ya, nawafil atau sunnah jika kamu mau. Terus dia bilang, aku tidak akan menawar kecuali yang telah engkau wajibkan. Jalan, yang boleh kamu tambah. Terus orang ini kalau benar dia masuk jannah. Kalau ucapannya benar bahwa dia nggak nambah, yang wajib itu masuk jannah. Jadi begitu sayangnya Rasulullah sama umatnya, karena dia tahu kelelahan umat. Ya, Rasul itu wajib sholat witir, sholat malam wajib. Ya, dalam bab lain orang safar, ada ayat orang safar, orang sakit, orang yang jihad fisabilillah boleh meninggalkan sholat wajibnya kecuali 1 rakaat mungkin witir, karena sunnah muakkadah buat kita. Buat Rasul wajib itu karena kasih sayang. Bahkan baru perintah awal sholat 50 waktu, ya, Rasulullah dinasihati oleh saudaranya Musa alaihissalam untuk meringankan. Ya, kalau malaikat dari awal penciptaan sampai nanti dia meninggal di mana ada yang sujud, ruku, zikir. Aneh manusia seperti orang jahiliyah ini. Dia nggak tahu malaikat diciptakan dari nur. Suruh jalan-jalan, ya, di sini ada bahas di sini. Ya, mereka itu dari nur. Gitu. Dan juga dalam surat dalam surat yang saya bacakan ini Al-An'am ayat 9, walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wala labisna alaihi ma yalbisun. Ya. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki. Dan kalau kami jadikan dia seorang laki-laki, tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri. Ya, begitu.
Kalau malaikat itu diutus benar-benar, dia bakalan jadi ya seorang laki. Seperti malaikat Jibril kalau sedang datang ke Rasulullah dalam bentuk laki-laki, dia akan berbentuk manusia yang namanya sahabat, yang mirip sahabat Dihya Al-Kalbi, ganteng, ya, ganteng banget, begitu. Dan mereka juga akan nolak karena manusia tidak dapat melihat malaikat, karena manusia tidak dapat melihat malaikat, dan tentu juga mereka akan berkata, ini bukanlah malaikat, hanya manusia sebagaimana kami juga. Kan malaikat diutus, selalunya kalau lagi turun di hadapan Nabi seperti hadis Jibril itu datang berdekatan dengkulnya, ya, nanya Islam, ya, iman, ihsan, ya kan? Itu kamu tahu siapa itu yang bertanya? Itu Jibril datang yang mengajarkan agama kamu. Sahabat nggak tahu. Kalau malaikat dalam bentuk asli itu cahaya, bagaimana melihatnya? Nggak mampu kita melihat cahaya. Makanya diizinkan malaikat yang transform, istilahnya berubah bentuk. Dan diizinkan beberapa makhluk berubah bentuk. Jin bisa berubah bentuk jadi anjing hitam, ular. Hati-hati. Ya, ular hitam, anjing hitam, mungkin kucing hitam, kayak kuda. Itu bentuk jin. Kalau dia mau berubah bentuk seperti itu. Nah, malaikat diizinkan, diantaranya seperti Dihya Al-Kalbi. Salah satu sahabat, seorang istri Rasul pernah lihat. Aku lihat tadi ada seorang sedang bicara dengan kamu. Oh, itu malaikat Jibril. Sedang memberitahu. Begitu. Bukan malaikat asli. Ini memang orang jahil ini, jahil memang jahil. Dia tahu seakan-akan dia tahu malaikat. Dia seakan-akan tahu malaikat itu sama kayak itu. Begitu Allah turunkan malaikat juga, itu mah pendatang, cuman beda dari mana nggak tahu tuh, kok bajunya bersih, nggak ada tanda kotor, kan begitu Jibril. Tetap mereka, tapi sahabat tidak bukan untuk menentangnya. Rasulullah yang ngasih tahu, itu Jibril tadi datang ngajari kamu, begitu bahasa singkatnya. Nah, di sini li'annahum la yastati'una nazara ilal malaikati minan nur. Karena sungguhnya mereka tidak akan dapat melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Kan begini, mereka minta Rasul dari malaikat. Kalau Allah turutin keinginan mereka, ya malaikat aslinya. Jangan dirubah, nggak akan bisa melihat. Di sini jelaskan minan nur, begitu. Kalau diganti, kalau malaikat nggak bisa dilihat, kalau bentuk aslinya diganti manusia. Orang jahil bilang gini, ini kan sama kita makan juga. Memang serba ngeyel. Ya sebagaimana malaikat yang datang ke ke Ibrahim alaihissalam. Ibrahim aja nggak tahu ini malaikat. Disediain, Ibrahim itu orang yang ikram terhadap tamu, langsung dipotongin ya anak sapi. Bayangkan betapa bahagianya, betapa baiknya Ibrahim itu. Langsung dipotongin, sudah potong capek-capek, entah dibakar nggak dimakan. Coba antum kalau jadi Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, udah motong, kami nggak makan. Itu cobaan buat Nabi Ibrahim. Karena kalau dia tahu kami malaikat, nggak ada kejutan. Karena ini ada berita besar. Dibiarkan Ibrahim memasak dan malaikat tidak mencegahnya. Itu salah satu hikmahnya. Dan begitulah menerima tamu seharusnya kalau kita mampu. Ya, nggak harus takaluk, nggak harus. Nggak harus ngutang, soalnya ngutang, setiap datang mengutang nggak boleh. Biasa aja, ada bolang-baling, saya akan bolang-baling. Kalau bisa beli tambahan ya bagus. Kalau enggak ya sudah, jangan takaluk. Kalau Ibrahim memang begitu. Apalagi yang datang ini nggak kelihatan ada tanda-tanda jahat, indah, ganteng-ganteng. Nabi Ibrahim sebagai tamu yang luar biasa. Dan malaikat nggak mencegah, didiamin. Wallahu a'lam, malaikat juga nggak tahu kegiatan itu apa. Mungkin dia dapat ilham. Ya. Kalau ini kan Ibrahim jangan repot-repot kan begitu. Nabi Ibrahim jangan repot-repot, kita duduk nanti ngobrol saya jalan.
Tidak didiamkan, disediakan, kami tidak makan. Oh, Nabi Ibrahim tahu, oh ini malaikat. Begitu. Berita tentang akan dihancurnya kaum Lut alaihissalam. Dan berita tentang bahwa Nabi Ibrahim akan dapat anak dari Sarah. Sarah ketawa, ya, punya anak, ya. Itu ada kajian. Ya saya ikut kajian, begitu. Gak percaya dia. Itu dialog di Quran itu indah sekali. Dan ini adalah hikmah. Jadi kita nikmati. Allah Maha tahu utusannya kepada siapa diutus. Ya, kalamnya apa? Dulu bahasa Suryani, bahasa ini itu kalam dari Allah semuanya. Maka kita tidak boleh menghina Taurat, Injil, membakarnya, tidak boleh. Karena di dalamnya itu ada kalimat Allah. Itu namanya hadis Israiliyat. Berita Israiliyat kita tidak boleh tentang seluruhnya, tidak boleh terima seluruhnya. Bolehnya terima jika sesuai dengan Quran dan Sunnah, tolak jika tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan tawakuf, diam kalau kita tidak tahu. Oh ini sesuai dengan Quran dan Sunnah apa tidak? Diam, ya begitu. Begitu Allah alam. Jadi silakan jika ada pertanyaan. Sudah selesai materi kita sampai halaman pengingkaran ini sampai halaman 551 bahwasanya mereka tidak percaya. Orang jahiliyah itu sangat bodoh, degil, sombong, menolak tanpa ilmu, ngatur Allah, ngatur kepada siapa Al-Quran ini turun, ngatur caranya, nggak sekaligus. Ada orang-orang jahil seperti itu, ngatur jenis Rasul itu seharusnya malaikat bukan manusia, begitu. Jadi kesombongannya pantas dibakar di neraka. Ya Allah tidak menzalimi satu orang pun. Ya kalau kita ini harus mampir ke neraka, pastikan itu ada dosa yang belum diampuni oleh Allah. Yang Allah tidak ampuni, yang kita harus nikmati dulu di neraka, naudzubillah. Maka kita berdoa, ya dakhulul jannah bi ghairi hisab. Ya, jadikan ya Allah kami masuk jannah tanpa hisab. Kalau orang hisab biasanya disiksa. Begitu. Atau Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, kalau aku harus dihisab yang ringan. Ya, jangan sampai ada azab kubur, ya. Yang ringan sekali. Begitu. Allah alam, demikian ikhwah rahmani wa rahmatullah. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan dalam rangka kesempurnaan ibadah kita. Ya, ilmu ini untuk ibadah, untuk memperbaiki ibadah, bukan untuk kebanggaan atau berdiskusi dengan ulama, mendebat ulama, atau membodohi orang yang awam, yang bodoh. Tujuan ilmu adalah agar kita bisa lebih takut kepada Allah dan lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih benar dalam bersikap di muka bumi ini yang penuh fitnatu subhat dan fitnatu syahwat. Dua fitnah ini tidak akan lari dari kita kecuali dengan iman dan ilmu. Belajar iman lalu belajar Quran. Belajar iman dan belajar ilmu. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.